Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan masuk ke materi pecahan. Nah, boleh di next slide, Kak? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, aku Putriani. Kali ini aku, Kak Abigail, dan Kak Maila ingin menjelaskan terkait pecahan. Boleh di next slide? Nah, yang pertama itu kita akan mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Kita tahu kan kalau yang namanya persen itu dia itu bilangan yang penyebutnya itu 100. Nih, kita lihat di sini ada 3/4. Nah, 3-nya itu dia adalah pembilang, sedangkan 4-nya itu adalah penyebut. Untuk itu, kalau misalkan kita ingin jadikan dia sebagai persen, penyebutnya ini, si angka 4-nya ini harus kita jadikan 100. Ini adalah cara yang pertama. Berarti 4 itu dikali berapa sih kira-kira supaya bisa jadi 100? Dikali 25. Untuk itu, yang atas dan yang bawah kita kalikan dengan 25. Sehingga hasilnya dia adalah 75/100 atau 75%. Kemudian untuk cara yang kedua, kita tinggal kalikan saja nih, 3/4 dikali 100%, di mana persennya ini kita simpan dulu ya. Jadi kita kalikan saja 3/4 dikali 100. Kebetulan 100 ini bisa kita coret loh, 100 dibagi 4 itu hasilnya kan 25. Nah, 25-nya itu kita kalikan 3 adalah 75, sehingga hasilnya adalah 75%. Jadi, baik cara pertama maupun cara yang kedua akan menghasilkan hasil angka yang sama, yaitu 3/4 kalau dijadikan persentase, hasilnya adalah 75%. Boleh di next slide, Kak? Nah, kemudian yang kedua di sini kita akan mengubah bentuk persen ke pecahan. Kalau tadi kita udah mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen, sekarang kita balik nih. Contohnya di sini ada 25%. Nah, Kakak bilang kan tadi 25% itu sama aja 25/100. Untuk itu, agar kita bisa mengubah ke pecahan yang sederhana, 25/100-nya ini kita bagi dengan angka yang sama. Nah, kebetulan 100 itu bisa dibagi 25. Untuk itu, atas dan bawahnya 25/100-nya itu kita sama-sama bagi dengan angka 25. Sehingga 25 dibagi 25 itu hasilnya 1, dan 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Jadi 25% itu kalau misalkan kita ubah ke bentuk pecahan, dia itu akan menjadi 1/4. Boleh di next slide, Kak? Nah, kemudian di sini kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal. Kalau tadi kita ubah ke bentuk persen, sekarang kita bentuk ke dalam bentuk desimal. Adik-adik tahu nggak sih bentuk desimal itu apa? Bentuk desimal itu dia bentuk koma-komaan. Iya, koma-komaan banget gitu. Nah, kita pakai contoh 3/4 lagi ya. Nah, di sini kan ada 3/4 nih. Bisa loh cara pertamanya itu kita pakai persentase yang tadi. Kayak yang barusan kakak bilang. 3/4 dikali 25/25 hasilnya kan 75/100. Sama kayak waktu kakak jelasin mengubah ke dalam bentuk persen nih. Terus 75 dibagi 100 dia akan menjadi 0,75. Karena kita lihat aja nih, kalau 0,75 itu dia kan dua angka di belakang koma, yang artinya dia itu suatu bilangan yang dibagi dengan 100. Seperti itu. Kemudian nggak cuma ada cara satu nih, ada juga cara yang lain. Nah, kalau ini yang kedua, dia menggunakan pembagian. 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Nah, kalian udah belajar belum ya tentang pembagian seperti ini? Kalau belum, nggak apa-apa nih kakak jelasin. Yang pertama itu kita masukkan angka 3-nya, kemudian kita berikan tanda bagi di sini, ini tanda bagi ya, 4-nya di luar. Nah, 3, oh iya, angka berapa sih yang mendekati dengan 3? 4 itu harus dikali berapa supaya hasilnya 3? Karena nggak ada, berarti dia harus dikalikan 0 ya adik-adik. Karena kan 4 itu lebih besar dari 3. Jadi 3 dikurang 0 itu 30. Kemudian kita dapat nih angka 30. Sebelumnya kita harusnya dapatnya angka 3 nih. Tapi karena kita kasih koma di sini,
Dia hasilnya jadi 30. Nah, 30 ini bilangan berapa sih yang mendekati 30 kalau misalkan kita kalikan 4? Ternyata kita dapat angka 7, karena 7 dikali 4 itu hasilnya 28. Nah, 30 dikurang 28 itu kan sisanya 2 nih. Nah, 2 ini kan masih nggak bisa nih dibagi 4. Kita tambahin 0 lagi, karena dia udah di belakang koma ya. Kalau udah di belakang koma itu kita boleh nambahin 0 berapa aja. Nah, 20 kebetulan dibagi 4 habis nih hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. Jadi 20 dikurang 20, 0. Sama aja ya, ternyata hasilnya 3/4 pakai cara yang persentase dulu terus dijadikan desimal, atau kita bagi dengan tanda bagi seperti ini. Hasilnya sama-sama 0,75. Boleh di next slide, Kak? Nah, kalau tadi kita udah mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, sekarang kita ubah lagi nih, dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Nah, kayak yang udah kakak bilang tadi, kalau misalkan berapa angka di belakang koma, itu dia menunjukkan pembagiannya dibagi berapa sih, per 10 kah, per 100 kah, per 1000 kah, atau per 10.000 kah, gitu. Jadi kayak di sini tuh ada contoh 1,2345. Kalau misalkan 1,2 berarti dia itu di duanya ini dia adalah dibagi 10 atau per 10. Contohnya nih, misalkan 12 dibagi 10, maka hasilnya dia kan 1,2 gitu. Kalau misalkan kayak 123 dibagi 100, maka dia hasilnya akan menjadi 1,23 gitu. Nah, untuk mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan, kalian harus paham dulu nih konsep yang ini, yang atas. Kita masuk ke contoh soal ya adik-adik. Nah, di sini ada 0,5. 0,5 ini kan 5 itu satu angka di belakang koma ya. Berarti dia itu satu sesuatu bilangan yang dibagi dengan 10 atau per 10. Jadi di sini kita bisa masukkan si 5-nya itu 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan nih. Yang atas sama yang bawah kan masih bisa kita bagi 5. Jadi 5 bagi 5 itu hasilnya 1, sedangkan 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kalau misalkan nanti di perjalanan kalian bingung dalam menonton video ini, kalian boleh tanya langsung ya di grup WA. Boleh di next slide, Kak. Oke, mungkin akan aku lanjutin ya. Perkenalkan, aku Kak Abigail. Kali ini kakak akan ngebahas tentang mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pertama-tama kita lihat dulu ya, yang 3/4 ini. Nah, 3 tuh sebagai pembilang, jadi kalau yang angkanya di atas itu pembilang ya adik-adik. Kalau yang angkanya di bawah, yang 4 itu sebagai penyebut. Oke, sekarang kita akan coba yang pertama, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Gimana sih caranya? Oke, kita lihat langsung ke contohnya ya. Misalnya itu 2/7 ditambah 3/7. Kan penyebutnya sama-sama 7 ya. Nah, gimana caranya biar untuk menjumlahkannya? Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya saja yang dijumlahkan. Jadi kita cuma jumlahin 2 dan 3-nya saja, yaitu 5. Sedangkan 7-nya sama, tetap 7. Jadi hasilnya 5/7. Contoh kedua, ini ada 3 ya angkanya, ada yang di depan sama ada yang di atas sama yang di bawah. Kita bisa tambahin angka yang besar sama angka yang besar, 1 sama 2. Lalu kita tambahin pembilang dan pembilangnya, 2 ditambah 1 jadi 3, 3/5. Penyebutnya tetap sama ya adik-adik. Untuk yang kedua, menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Sekarang kebalikan dari yang tadi nih, yang berbeda itu penyebutnya. Gimana caranya? Untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka penyebut-penyebutnya harus disamakan dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut tersebut. Kakak percaya adik-adik udah belajar ya tentang KPK. Kita lihat contoh pertama ya. Yang pertama, 1/4 ditambah 1/6. Berapa sih hasilnya? Pertama-tama kita harus cari KPK dari 4 dan 6 nih. Kan udah ketemu 12. Jadi kita bisa taruh 12 di bagian bawahnya. Terus 3-nya dapat dari mana, Kak? 3-nya itu 4 dikali berapa sama dengan 12, 4 dikali 3 sama dengan 12 kan? Karena di bawah sudah dikalikan 3, jadi di atas harus dikalikan 3 juga. 1 dikali 3 sama dengan 3. 6 dikali berapa kali 12?
dikali 2 kan. Jadi 1 yang di atas dikalikan 2. Lalu kita bisa tambahkan ya adik-adik, 3 ditambah 2 sama dengan 5, sedangkan penyebutnya, bagian bawahnya, angka bawahnya, itu merupakan KPK-nya yaitu 12. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. 1/3 ditambah 3/4 berapa sih? Oke, kita coba urain. Kita coba urain, kita cari dulu KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 itu 12 ya adik-adik. Jadi kita bisa ganti dulu nih KPK-nya jadi 12. Sedangkan angka yang besarnya tetap sama ya. Lalu diulang seperti yang tadi, 3 dikali berapa sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka angka atasnya yaitu 1 harus dikali dengan 4. Jadi 1 kali 4, 4 ya. Lalu ada 4, berapa dikali berapa sama dengan 12, dikali 3, jadi atasnya satunya dikali 3 juga, makanya di atasnya jadi 3/12. Lalu kita bisa jumlahkan seperti cara yang pertama dijelaskan sebelumnya. Kalau bagian bawahnya sama, berarti tinggal angka besar ditambah angka besar, 1 tambah 3, lalu angka atas ditambah angka atas, 4 tambah 3, dan penyebutnya sama, jumlah totalnya jadi 4, 7/12. Lalu yang ketiga, kita akan menjumlahkan pecahan desimal. Jumlahan pecahan desimal itu yang tadi udah sempat dikatain Kak Putri, itu yang ada koma-komaannya ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal harus memahami nilai tempat. Sekarang Kakak kasih contohnya ya. Contohnya 326,476. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa 3 itu menempati tempat ratusan, 2 menempati tempat puluhan, 6 menempati tempat satuan. Sedangkan 4 menempati tempat persepuluhan, 7 menempati tempat perseratusan, dan 6 menempati tempat perseribu. Kita kasih contohnya ya, misalnya 2,4 ditambah 3,2. Kita bisa agar cara lebih mudahnya, kita bisa disusun ke bawah nih. 2,4 terus 3,2-nya ditaruh di bawahnya. Komanya harus sejajar ya adik-adik, lalu tinggal ditambahkan kayak penjumlahan biasa. 4 ditambah 2, 6, terus 2 ditambah 3, 5. Jangan lupa komanya ditambahin. Komanya kan sama-sama 1 di belakang, jadi ditaruh di 1 belakangnya, jadi 5,6 ya adik-adik. Bisa dibaca juga nih caranya, satuan lurus satuan, 2 lurus 3, per 10, lurus per 10, 4 lurus 2, koma harus lurus koma, dan lakukan penjumlahan. Oke, ini ada contoh lainnya, misalnya 23,74 ditambah 15,25. Nah, seperti tadi adik-adik, komanya harus sejajar. Jadi seperti penjumlahan biasa, tapi komanya harus sejajar. Berapa ini? 4 ditambah 5, 9, 7 ditambah 2, 9, komanya jangan lupa, lalu 3 ditambah 5, 8, 2 ditambah 1, 3. Jadi totalnya 38,99. Yang terakhir nih adik-adik, ada 2,3 ditambah 15,04 ditambah 412,17. Nah, gimana nih caranya? Caranya tetap sama, yang penting komanya harus sejajar. Dan kalau misalnya kosong kan, misalnya 2,3 nih, itu kosong kan, berarti nggak apa-apa, nggak usah dihitung, nggak usah dijumlahin. Jadi yang dijumlahin tergantung sejajar dengan komanya. Jadi 7 tetap 7, 4 ditambah 1, 5, atasnya nggak ada, berarti nggak usah ditambahin apa-apa. Lalu 3 ditambah 0 ditambah 0, 3, 2 ditambah 5 ditambah 2, 8, 1 ditambah 1, kan tadi 2 ditambah 5 ditambah 2, 18, jadi kita simpen 1, lalu 1 ditambah 1, 2, karena tadi ada disimpen 1, jadi 3, dan yang terakhir 4-nya diturunin. Oke, jadi totalnya 438,357. Semoga ngerti ya adik-adik, kalau belum ngerti boleh banget nanti langsung ditanyain di WA-nya ya. Lalu kita lanjut ke nomor 4, yaitu mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, gimana sih cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Tadi kan udah menjumlahkan, sekarang mengurangkan. Sama atau beda sih, Kak? Nah, pengurangan pecahan yang penyebutnya sama, tinggal mengurangkan pembilangnya. Ternyata sama adik-adik ya. Jadi, tinggal dikurangin atasnya, bawahnya tetap sama. Misalnya, contoh 1, 4 kurang 1 sama dengan 3, 8-nya tetap sama, ditulis jadi 3/8. Lalu nomor 2, 7 dikurang 2, jadi 5. Bawahnya tetap sama, jadi 5/12. Nah, yang kelima, adik-adik ada mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda.
Nah, gimana sih? Apa sama juga kayak yang tadi? Mengurangkan pecahan yang berpenyebut berbeda harus menyamakan penyebut-penyebutnya. Sama nih adik-adik, kita harus menyamakan penyebutnya, tapi kita di sini bisa nyamain dengan saling mengkali satu dengan satu. Misalnya ada 4/5 dikurang 1/4. Kita bisa kaliin 5 dengan yang bagian bawah sebelahnya adik-adik. Dengan 4, jadi 20. Sedangkan 4 di atasnya, seperti tadi, kalau bagian bawah 5 dikali 4, berarti bagian atas 4 harus dikali 4 adik-adik, oke? Begitu juga dengan yang sebelahnya, 1/4, 4-nya dikali 5, dikali dengan yang bagian bawah satunya lagi, dan sesuai yang tadi kakak bilang, kalau nomor 4, kalau di bagian bawahnya dikali 5, berarti bagian atasnya harus dikali 5 juga, jadi 1 dikali 5. Nah, kita coba kali ya adik-adik. 4 dikali 4, 16, 5 dikali 4, 20, jadi 16/20. Lalu 1 dikali 5 sama dengan 5, dan 4 dikali 5 sama dengan 20, jadi 5/20. Nah, kan udah sama nih bagian bawahnya, jadi kita tinggal mengurangkan saja 16 kurang 5. 16 kurang 5, 11. 20-nya tetap sama, jadi 11/20. Oke adik-adik, yang terakhir nih, ayo tetap semangat ya adik-adik. Yang terakhir dari kakak, bagaimana cara mengurangkan pecahan desimal. Nah, seperti hal dengan penjumlahan, yaitu dengan menyusun satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dalam satu garis lurus, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya dalam satu garis lurus, koma juga dalam satu garis lurus, kemudian melakukan pengurangan. Mungkin deskripsinya agak bingung ya adik-adik, jadi mari kita langsung ke contohnya aja. Berapakah 8,6 dikurang 1,23? Ini sama banget kayak yang tadi adik-adik ya, yang penting komanya tuh sejajar. Jadi kalau kosong di atasnya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting komanya sejajar. Nah, di sini kita bisa taruh ya 8,6 dikurang 1,23. Nah, kan atasnya nggak ada, cuma ada 3. Jadi, cara susun sistem pinjaman, kita bisa menggunakan cara susun sistem pinjaman. 10 dikurang 3 ada 7, dan 6 menjadi 5 karena dipinjam. Jadi kita melihat 8,6 tuh jadi 8,60 adik-adik. Jadi ada 0 di atas 3-nya nih. Nah, jadi kita 10 kurang 3, 7. Kan tadi udah kita pinjem tuh 6-nya. Jadi tinggal 5. Lalu 5 kurang 2 jadi 3. Lalu yang terakhir 8 tetap 8 karena nomor sebelumnya tidak meminjam. Jadi 8 kurang 1, 7. 7,37. Seperti itu adik-adik. Jadi totalnya 7,37. Selanjutnya kita masuk ke mengoperasikan perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Boleh di next, Kak. Yang pertama, mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya, 2/3 dikalikan 1/4. 2 dikali 1 per 3 dikali 4. Hasilnya 2/12, lalu kita bisa perkecil sama-sama bagi 2 menjadi 1/6. Yang kedua, mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya, kedua pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, lalu kalikan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang baru. Contohnya, 1/3 dikali 2, 2/4 menjadi 4/3 dikali 10/4. 4 dikalikan 10 menjadi 40 per 3 dikali 4 menjadi 12. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 4/12 dan bisa diperkecil sama-sama dibagi 4, hasilnya 3 1/3. Yang ketiga, mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Caranya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, lalu kalikan 2 pecahan biasa yang diperoleh. Contohnya, 1/2/3 dikali 1/4. 1/2/3 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 5/3, lalu dikalikan 1/4. Hasilnya 5/12. Boleh di next, Kak. Yang keempat, mengalihkan pecahan desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, mengubah desimal ke pecahan biasa. Contohnya, 2,5 dikali 0,3. 2,5 ini kita ubah ke pecahan biasa menjadi 25/10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Sama halnya dengan 0,3. Juga kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10. Jadi, 25/10 dikali 3/10 sama dengan 25 dikalikan 3 per 10 dikali per 10 sama dengan 75/100
hasilnya 0,75. Kenapa 0,75? Karena di sini per 100. 100 itu ada nolnya itu ada 2. Jadi kita harus menempatkan 2 angka di belakang koma. Jadi 2,5 dikali 0,3 hasilnya adalah 0,75. Yang kedua, cara perkalian bersusun. Contohnya 2,5 dikalikan 0,3. Ini kita susun sejajar. Untuk langkah menghitungnya, yang pertama kita hitung dulu 3 dikali 5, hasilnya 15. Kita catat 5 dan kita simpan satunya. Lalu kita kalikan 3 dengan 2, hasilnya itu 6, dan ditambah 1 yang tadi kita simpan dari 15, hasilnya adalah 7. Setelah itu kita kalikan 0 dengan 5, hasilnya 0, dan 0 dikalikan dengan 2, hasilnya 0. Lalu bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,75. Untuk cara penempatan desimal dengan menjumlahkan banyaknya angka di belakang koma. Nih misalnya 2,5 ada satu angka di belakang koma, dikalikan 0,3. 0,3 juga ada satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya nanti kita harus tempatkan si koma itu 2 angka setelah 2 angka ke depan. Boleh di next, Kak. Yang kelima, membagi pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya mengalihkan dengan kebalikan pembagi. Contohnya, 2/7 dibagi 2/5. Di sini kita harus ubah dulu nih tanda baginya menjadi tanda kali, lalu kita balik 2/5-nya menjadi 5/2. Baru kita bisa hitung 2 dikalikan dengan 5 per 7 dikalikan dengan 2, hasilnya 10/14. Jadi 2/7 dibagi 2/5 adalah 10/14. Yang keenam, membagi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Caranya, ubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Contohnya, 2/3 dibagi 1, 1/3. 1/3 ini kita harus ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 4/3. Setelah itu, kita ubah tanda bagi ini menjadi tanda kali, dan kita balik 4/3 yang tadi menjadi 3/4. Baru kita bisa hitung 2 dikali 3 per 3 dikali 4. Hasilnya 6/12 dan bisa kita kecilkan sama-sama dibagi 6. Hasilnya adalah 1/2. Boleh di next, Kak. Yang ketujuh, membagi pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu mengalihkan dengan kebalikan bilangan pembagi. Contoh, 1/2 dibagi 2 1/3. 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2, dan 2 1/3 kita juga ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Lalu kita ubah nih tanda bagi ini menjadi tanda kali, dan kita balik 7/3-nya menjadi 3/7. Baru kita bisa hitung 3 dikalikan dengan 3 per 2 dikali 7. Hasilnya 9/14. Yang kedelapan, membagi pecahan desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 2,4 dibagi 0,008. 2,4 dijadikan pecahan biasa sama dengan 24/10. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Dan 0,008 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 8/1000. Kenapa per 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Jadi 2,4 dibagi 0,008 sama dengan 24/10 dibagi 8/1000. Nah, tanda baginya kita ubah nih menjadi tanda kali, dan 8/1000-nya kita balik menjadi 1000/8. Lalu kita baru bisa hitung menjadi 24 dikali 1000 per 10 dikali 8. 24.000 per 80 sama dengan 300. Boleh di next, Kak. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu cara bersusun. Upayakan pembaginya dijadikan bilangan bulat. Contohnya 0,008 dibagi 2,4. 0,008 ini harus kita kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Supaya si 0,008 ini menjadi bilangan bulat. Sama halnya dengan 2,4 juga harus kita kali 1000. Sehingga menjadi 8 dibagi 2400. 24 dibagi 8 hasilnya 3, lalu 3 dikali 8, 24. Dan 24 itu harus disimpan di bawah angka 2424. Karena di 2400 itu nolnya ada 2, maka di hasil
di hasil pembagian tadi kita tinggal tambahkan aja nolnya ada 2 jadi 300. Jadi 2,4 dibagi 0,008 sama dengan 300. Boleh di next, Kak. Oke, sekarang kita lanjut nih, yaitu materi perbandingan dan skala. Wih, asik banget nih kayaknya. Boleh dilanjut dulu, Kak? Nah, kan asik kan? Pertama aja kita langsung lihat gambar nih. Nah, yang pertama dibahas di sini adalah hubungan pecahan dan perbandingan. Ternyata ada loh hubungannya antara pecahan sama perbandingan. Kita baca ya. Adik-adik kita lihat di sini. Amati gambar di samping nih. Lihat nih, ada gambar adik-adik nih di sini. Ada 3 anak putri nih yang dikuncir dan yang nggak dikuncir. Dan 2 anak putra. Nah, perbandingan anak putri dan putra adalah 3 berbanding 2. Karena si putrinya ada 3, yang putranya ada 2. Jadi 3 berbanding 2. Nah, perbandingan ini bisa ditulis dengan cara 3:2 menggunakan titik 2 seperti ini, atau 3:2 menggunakan garis miring seperti ini. Nah, terus ada soal nih, berapa sih perbandingan antara anak putra terhadap semua anak? Gampang dong ya, kan tadi kita tahu nih kalau misalkan perbandingan anak putri dan putra itu, dia tinggal bandingin aja, si putrinya ada 3, putranya ada 2, berarti 3:2. Kalau misalkan anak putra terhadap semua anak, berarti anak putranya ada berapa nih? Ada 2. Semua anak berarti yang putra dan yang putrinya kita jumlahkan semua ya adik-adik. Kan tadi putrinya ada 3 nih, putranya ada 2. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Maka perbandingan antara anak putra dengan seluruh anak yaitu 2:5. Nah, penulisannya boleh 2.25 atau 2:5. Boleh dilanjut, Kak. Oke, yang kedua kita bakal bahas tentang penggunaan perbandingan dalam operasi hitung. Dalam pengukuran suhu sering digunakan termometer Celsius. Celsius tuh kayak misalnya kalau adik-adik lagi panas terus diukur nih sama ada alatnya namanya termometer. Terus biasanya tuh kalau lagi demam ada 37 Celsius. Jadi ini suhu ya adik-adik. Terus ada reaumur juga, ada R dan Fahrenheit. Ini tuh sama-sama suhu, cuman beda satuannya doang. Dan perbandingannya tuh Celsius bagi reaumur bagi Fahrenheit tuh 5:4:9. Lalu ada pertanyaan, dari pengukuran suhu badan Andi 40 derajat Celcius, bagaimana kalau diukur dengan termometer reaumur dan Fahrenheit? Nah, kan suhu badan Andi kan 40 derajat ya dalam Celcius, berarti kalau diubah dalam derajatnya reaumur dan dalam derajatnya Fahrenheit, bagaimana caranya? Pertama kita cari dulu dalam derajat reaumur ya, dalam suhu reaumur. Nah, kan kita bisa tahu kalau Celcius dibanding reaumur tuh 5:4 ya. Jadi kita bisa ditaruh reaumurnya di atas, baru per Celsius. Jadi 4/5 dikali suhu badan Andi saat ini, 40. Dan kita dapat jawaban 32 derajat reaumur. Lalu sedangkan Fahrenheit, kita tahu sendiri perbandingannya itu Celsius banding Fahrenheit 5:9. Kita bisa taruh di atas dulu nih, perbandingan Fahrenheit yaitu 9, lalu di bawah kita bisa taruh Celsius yaitu perbandingannya 5, dikali suhu badan Andi saat ini yaitu 40. Lalu ditambah 32. Ini juga rumusnya ya, adik-adik ada ditambah 32. Nanti adik-adik tambahin ya, di PPT-nya ada ditambah 32. Nah, lalu jawabannya berapa? 9/5 dikali 40, jawabannya 70 derajat Celcius. 70 derajat, lalu ditambah 30 derajat, sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Begitu ya adik-adik. Nah, kita masuk nih ke materi yang terakhir, itu penggunaan skala dalam operasi hitung. Skala digunakan untuk memperkecil ukuran dari jarak sebenarnya. Skala biasanya dipakai dalam penulisan peta atau denah. Contohnya, pada peta tertulis 1:2.500.000. Jarak kota Solo dan Yogyakarta 3 cm. Berapa jarak sebenarnya? Untuk menghitung jarak sebenarnya, rumusnya itu skala dikalikan dengan jarak peta. Jadi 2.500.000 dikalikan 3 cm, hasilnya 7.500 cm.
karena ini masih satuannya sentimeter, kita harus ubah dulu ke kilometer. Jadi 7.500.000 ini kita bagi dengan 100.000. Hasilnya 75 kilometer. Kenapa sih Kak kok harus diubah ke kilometer? Karena satuan dari jarak sebenarnya itu kilometer. Boleh di next Kak. Nah, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada materi yang masih kurang dipahami, adik-adik boleh nih nanya ke kakak-kakaknya lewat grup WA. Sekian dari kami. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa.